Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Bab 2746, Kemarahan. Kota Kekaisaran Iblis. Karena Kaisar Iblis Yihe melarikan diri, Huben sangat marah. Saudara Huben, kamu tidak perlu khawatir. Jika Kaisar Iblis Yihe diracuni, dia akan menjadi seperti sampah dan tidak akan menjadi ancaman. Tidak ada orang lain yang bisa menghilangkan racunku kecuali menggunakan penawar khusus. Li Xing membujuk Huben. Aku tidak takut Kaisar Iblis Yihe akan kembali untuk membalas dendam. Aku hanya takut Putri Isa tidak akan patuh jika dia mengetahui Kaisar Iblis Yihe telah melarikan diri. Jika dia bunuh diri, bukankah aku akan mendapat hukuman? Tidak ada apa-apa. Huben ternyata takut Putri Isa bunuh diri. Sekarang alasan mengapa Putri Isa mendengarkannya dan tidak berani melawan sama sekali adalah karena Kaisar Iblis Yihe masih di tangannya, dan Isa tidak berani untuk tidak mendengarkan. Tetapi jika dia tahu Kaisar Iblis Yihe telah melarikan diri, Putri Isa tidak akan khawatir. Jangan khawatir tentang ini. Selama kita tidak memberitahukannya, tidak mungkin Isa tahu. Kata Li Xing. Benar. Huben mengangguk, lalu memandang penjaga di belakangnya dan berkata, biar ku beritahu, tidak ada yang bisa memberitahuku apapun tentang pelarian Kaisar Iblis Yihe, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Ya, semua penjaga menjawab dengan cepat. Putri Isa, aku di sini. Huben tersenyum cabul, lalu berlari menuju rumahnya dengan tidak sabar. Setelah memasuki pintu, Huben melihat Putri Isa sudah terbaring di tempat tidur, berbaring miring dengan punggung menghadap dia. Melihat Putri Isa berinisiatif berbaring di tempat tidur, Huben Kola menjadi busuk. Putri, saya tidak menyangka Anda akan tidur sepagi ini. Apakah Anda cemas? Aku akan segera datang, dan aku berjanji akan membuatmu ingin mati. Huben segera melepas pakaiannya dan menjatuhkan dirinya ke tempat tidur, dia akan menyerang siapapun yang memegang sang putri. Namun saat melihat wajah Putri Isa, dia tercengang. Kenapa kamu? Wajah Huben penuh dengan keterkejutan, dia tidak mengerti bagaimana Putri Isa menjadi putri penatua Pei. Huben, kamu pengkhianat, aku akan membunuhmu. Yi tiba-tiba mengeluarkan belati dari tangannya, lalu menikam Huben dengan keras. Huben sama sekali tidak siap. Saat dia melihat Yi mencoba membunuhnya, dia segera berguling ke bawah tempat tidur, tapi lengannya masih mendapat luka berdarah akibat belati. Melihat luka di lengannya, Huben sangat marah, matanya penuh amarah. Gadis bau, di mana sang putri? Huben melangkah maju, menjatuhkan belati dari tangan Yi dengan satu telapak tangan, lalu meraih leher Yi. Di depan Huben, Yi tidak memiliki ruang untuk melawan sama sekali, perbedaan kekuatan keduanya terlalu besar. Sang putri telah melarikan diri dari kota. Jangan pernah berpikir untuk menyentuhnya. Kamu binatang buas, kamu akan mati dengan buruk. Aku akan menghajarmu. Yi memelototi Huben dan meludah dengan keras. Huben memelototi Yi, matanya penuh darah merah. Sifat kebinatangannya telah terangsang, dan sekarang dia harus melampiaskannya. Gadis bau, jika kamu melepaskan sang putri, aku akan melampiaskan amarahku padamu. Kata Huben sambil mendorong Yi ke tempat tidur. Yi mencoba yang terbaik untuk melawan, tapi tidak ada efek sama sekali. Segera, pakaian Yi dilepas, dan Huben menerkamnya. 1 jam kemudian, Yi menatap Huben dengan tatapan mematikan. Huben, sebaliknya, tampak puas. Aku akan bertarung denganmu. Yi tiba-tiba menerkam Huben, dan kemudian tubuhnya mengembang dengan cepat. Yi berencana menghancurkan dirinya sendiri dan mati bersama Huben. Kepolosan seorang gadis telah hilang, dan Yi tidak memiliki keberanian untuk hidup. Huff, kamu masih ingin meledakkan dirimu sendiri. Huben mendengus dingin, lalu menamparnya dengan telapak tangan, Yi menyemburkan seteguk darah dan mati seketika. Putri Isa, tidak peduli seberapa jauh kamu pergi, aku pasti akan menangkapmu. Mata Huben melotot dengan tatapan tajam, lalu dia memimpin anak buahnya untuk mengejarnya keluar kota dan mulai mencari Putri Isa. Bab 2747, Pil Paviliun Pengobatan Tibet. Sekte Kuali Giok. Liu Ruyan secara pribadi merawat Dev selama beberapa hari, dan memberi Dev semua pil terbaik di Sekte Kuali Giok. Namun, Dev masih belum bangun, pertempuran ini membuat Dev hampir kosong. Master Sekte, apakah Tuan Dev masih bangun? Tetua ketiga bertanya pada Liu Ruyan dengan suara rendah. Liu Ruyan menggelengkan kepalanya dengan sungguh-sungguh, dia belum bangun, tapi setelah meminum begitu banyak pil, saya tidak menyangka tubuhnya masih sangat lemah. Saya tidak tahu seberapa kuat daya tahan tubuhnya. Jika orang lain yang meminum begitu banyak ramuan tingkat tinggi, tubuhnya mungkin tidak mampu menahannya dan dia akan meledak dan mati. Tetua ketiga juga menghela nafas dan berkata, Hei, Master Sekte, sekarang semua ramuan kelas atas di Sekte Kuali Giok kita telah hilang. Saya telah mengirim orang untuk mengumpulkan obat-obatan, dan saya juga pergi ke berbagai sekte dan keluarga besar untuk membeli obat-obatan sumber daya. Namun, butuh waktu untuk menyempurnakan ramuan tingkat tinggi. Tuan Dev hanya bisa menunggu perlahan.
Setelah mendengarkan kata-kata tetua ketiga, Liu Ruyan terdiam sejenak, dan kemudian sepertinya telah membuat keputusan. Tetua ketiga, pergi dan buka paviliun pengobatan Tibet dan berikan obat mujarab kepada Dev di dalamnya. Ketika tetua ketiga mendengar ini, dia langsung terkejut dan berkata, Sekte Guru, ada aturan untuk ramuan di paviliun pengobatan Tibet. Tidak ada yang diizinkan menyentuhnya. Mereka hanya dapat mengunjungi dan mempelajarinya. Jika kita memakan ramuan tersebut di paviliun pengobatan Tibet, kami tidak akan memiliki apapun untuk diamati dan dipelajari oleh Sekte Kuali Giok di masa depan. Akibatnya, keterampilan alkimia Sekte Kuali Giok kita akan menjadi semakin buruk. Dalam beberapa ratus tahun, kita mungkin akan benar-benar kesepian dan menghilang dalam sungai panjang sejarah. Ternyata ramuan di paviliun pengobatan Sekte Kuali Giok ditujukan untuk observasi dan studi oleh keturunan Sekte Kuali Giok dan tidak boleh diambil. Saya tidak bisa mengendalikan sebanyak itu lagi. Saya adalah ketua sekte sekarang. Saya memiliki keputusan akhir. Saya memerintahkan Anda untuk segera mendapatkan ramuan dari paviliun pengobatan Tibet. Liu Ruyan tampak serius dan berkata kepada tetua ketiga dengan nada memerintah. Ketika tetua ketiga melihat ini, dia tidak punya pilihan selain pergi, dan segera dia mengambil 3 pil hitam. Ini adalah ramuan paling berharga di paviliun pengobatan Tibet. Liu Ruyan mengambil ramuan itu tanpa ragu-ragu dan hendak memberikannya kepada Dev. Master Sekte, seperti kata pepatah, obat adalah racun 3 bagian. Meskipun ini adalah ramuan dari Sekte Kuali Giok kami tidak mengetahui khasiat dari ramuan ini. Jika khasiat obat dari ramuan ini terlalu kuat, saya khawatir tubuh lemah Tuan Dev tidak akan mampu menahannya. Tetua ketiga dengan cepat membujuk Liu Ruyan. Liu Ruyan ragu-ragu sejenak, lalu memasukkan pil ke dalam mulut Dev. Aku akan memberi mereka makan satu persatu, itu seharusnya tidak menjadi masalah besar. Setelah Liu Ruyan memberinya pil, dia mengamati perubahan Dev. Dev menutup matanya rapat-rapat saat ini dan tubuhnya tetap tidak bergerak. Tapi di dantian Dev, pusaran menyerap energi dengan gila-gilaan. Semua ramuan kelas atas yang diberikan oleh Sekte Kuali Giok kepada Dev diserap oleh pusaran ini. Saat Liu Ruyan meminum pil, pusaran air perlahan mulai membesar, dan kekuatan spiritual dalam dantian Dev juga pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya saja Dev tidak bangun dan tidak ada yang berubah. Melihat ini, Liu Ruyan memberi makan pil lagi. Setelah meminum pil ini, pusaran pada dantian Dev berangsur-angsur menghilang, dan kekuatan iblis di tubuh Dev mulai tumbuh. Melihat masih belum ada jawaban, Liu Ruyan memberi Dev pil terakhir untuk diminum. Obat mujarab ini membuat kekuatan binatang di tubuh Dev mulai tumbuh. Tiba-tiba, setelah meminum 3 pil, aura 3 ras di tubuh Dev mulai tumbuh. Akhirnya, mereka bergabung menjadi satu, dan kekuatan ketiga klan disimpan di dantian Dev. Bahkan kekuatan naga dewa di dalam kristal naga Dev langsung meluap. Ini menunjukkan betapa kuatnya ketiga pil ini. Kekuatan 3 klan berkeliaran di dalam tubuh Dev, dan tubuh Dev mulai berubah, cahaya redup menyelimuti seluruh tubuh Dev. Master Sekte, tubuh Tuan Dev telah berubah. Ketika tetua ketiga melihat ini, dia dengan cepat berkata dengan gembira. Bab 2748, Terobosan. Liu Ruyan juga menyadarinya, jadi dia memandang Dev dengan penuh semangat, berharap Dev akan segera bangun. Tubuh Dev perlahan melayang ke udara, dan kemudian nafas tak berujung keluar dari tubuhnya. Nafas ini berubah menjadi 3 sinar cahaya, terus berputar di sekitar Dev. 1 emas, 1 hitam, 1 biru, ketiga aura itu seperti ular raksasa yang berenang ke sana kemari, terkadang berkumpul dan terkadang berhamburan. Di langit, sekelompok awan gelap perlahan melayang masuk, dan awan menjadi semakin rendah. Tampaknya merasakan ada yang tidak beres, tetua ketiga dan Liu Ruyan bergegas keluar untuk memeriksanya. Saat mereka melihat awan gelap di atas kepala mereka semua sedikit terkejut. Ini pasti Lei Jieyun, Tuan Dev mungkin akan menerobos. Tetua ketiga tiba-tiba berteriak. Ketika mereka mendengar bahwa Dev akan menerobos, semua orang terkejut. Anda tahu, Dev hanyalah seorang biksu Fusion Realm yang baru dipromosikan, bahkan jika dia menerobos, dia hanya berada di Fusion Realm tingkat kedua. Terobosan di alam kecil ternyata bisa menimbulkan guntur dan malapetaka, bukankah ini terlalu keterlaluan? Anda harus tahu bahwa banyak beku, bahkan jika mereka mencapai terobosan besar di dunia nyata, mungkin tidak mampu menarik awan guntur dan bencana. Meskipun kesusahan guntur memiliki bahaya tertentu, jika Anda dapat menarik awan kesusahan guntur ketika Anda menerobos, jika tubuh Anda menderita kesusahan guntur. Setelah terobosan, kekuatannya pasti tak tertandingi di alam yang sama. Gemuruh. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh, lalu kilat mulai mengembun di awan guntur. Mundur cepat, cepat mundur. Ketika tetua ketiga melihat ini, dia segera berteriak dan menyuruh semua orang untuk menjauh dari rumah tempat Dev berada. Tepat ketika semua orang berada jauh, sambaran petir langsung menyambar. Rumah itu segera hancur, dan tubuh Dev terlihat di udara. 3 nafas warna berbeda menyelimuti tubuh Dev, dan dia dibombardir oleh kesengsaraan petir berulang kali.
Saya tidak tahu berapa lama, tetapi di mata semua orang yang terkejut, awan guntur menghilang. Dan Dev perlahan membuka matanya. Saat Dev membuka matanya, 3 napas mengembun dan memasuki tubuh Dev. Pada saat ini, aura yang sangat mendominasi dan menakutkan menyebar dari tubuh Dev ke sekitarnya. Tekanan yang tak ada habisnya membuat semua orang di Sekte Kuali Giok memandang Dev seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Bahkan tetua ketiga tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut di tanah saat ini. Dev, kamu akhirnya bangun. Ketika Liu Ruyan melihat Dev bangun, dia sangat bersemangat dan melompat ke arah Dev. Ketika Dev melihat Liu Ruyan, dia segera menarik napas dan menangkap Liu Ruyan. Liu Ruyan, sebaliknya, memeluk leher Dev erat-erat, matanya berkaca-kaca. Pada akhirnya, dia mencium Dev. Kali ini, Dev bingung, dia tidak menyangka Liu Ruyan akan melakukan hal yang begitu berani di depan begitu banyak murid Sekte Kuali Giok. Batuk, batuk, batuk. Semua orang berbalik dan menutup mata. Tetua ketiga terbatuk 2 kali karena malu, dan dengan cepat memerintahkan semua murid Sekte Kuali Giok untuk berbalik, menutup mata dan tidak menonton. Dev jatuh dari udara dengan Liu Ruyan di pelukannya, dan dengan cepat mendorong Liu Ruyan menjauh. Namun, Liu Ruyan tidak marah, tetapi berkata dengan gembira, Dev, kamu telah koma selama beberapa hari. Tahukah kamu betapa khawatirnya saya? Aku koma selama beberapa hari. Dev juga tidak menyangka bahwa pertarungan sengit akan membuatnya begitu lemah hingga dia koma selama beberapa hari. Dev sangat marah sehingga dia merasakan kekuatannya di dantiannya, dan kemudian dia terkejut saat mengetahui bahwa dia telah membuat terobosan. Aku benar-benar berhasil menerobos. Dev tampak terkejut. Dia sendiri tahu bahwa baginya, setiap terobosan di dunia kecil membutuhkan sumber daya yang besar. Saat wilayahnya meningkat, Dev akan membutuhkan lebih banyak sumber daya budidaya. Dev tidak mengerti, bagaimana dia bisa menerobos saat dia koma. Dari mana Anda mendapatkan begitu banyak sumber daya? Bab 2749, Asosiasi Apoteker. Tuan Dev, saat Anda koma, Ketua Sekte memberi Anda semua ramuan kelas atas dari Sekte Kuali Giok kami. Pada akhirnya, aku bahkan memberimu 3 ramuan berharga dari Paviliun Pengobatan Tibet, dan kamu bangun. Tetua ketiga dengan cepat berkata kepada Dev. 3 pil. Dev berusaha keras untuk mengingat bahwa meskipun dia koma, dia masih bisa merasakan perubahan pada tubuhnya. 3 kekuatan di tubuhnya berkembang pesat, apakah ini terkait dengan ketiga pil tersebut? Tetua ketiga, apa saja 3 pil di Paviliun Pengobatan Tibet? Dev bertanya. Aku juga tidak tahu. Ketiga ramuan ini sudah ada sejak lama. Hanya saja Sekte Kuali Giok kami telah mempelajarinya berkali-kali selama bertahun-tahun, tapi kami belum bisa mempelajari khasiat obat dari ketiga ramuan ini. Obat mujarab. Sekarang seluruh Sekte Kuali Giok kita tidak dapat menghasilkan ramuan yang layak. Saya tidak akan tahu bagaimana cara berpartisipasi dalam pertemuan apoteker setelah beberapa saat. Kata tetua ketiga tanpa daya. Asosiasi Apoteker. Dev tertegun, apa yang terjadi? Tetua ketiga, selama Dev bisa bangun, jangan katakan apapun lagi. Liu Ruyan dengan cepat menghentikan tetua ketiga dan menghentikannya berbicara. Ketika tetua ketiga mendengar ini, dia menutup mulutnya dan berhenti berbicara. Nona Liu, terima kasih telah menggunakan semua sumber daya dari Sekte Kuali Giok untuk menyelamatkanku. Jika terjadi sesuatu padamu, katakan saja padaku. Saya sekarang dianggap sebagai anggota Sekte Kuali Giok. Mengapa Anda menyembunyikannya dari saya? Dev memandang Liu Ruyan dan berkata, aku hanya tidak ingin kamu khawatir. Sedangkan untuk pertemuan apoteker, paling buruk, jangan hadir. Liu Ruyan tersenyum tipis dan berkata. Ketika tetua ketiga mendengar ini, dia membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakannya. Dev juga melihat bahwa ekspresi tetua ketiga salah, tetapi di depan Liu Ruyan, tetua ketiga pasti tidak berani mengatakannya. Aku sudah lama tidak sadarkan diri, aku ingin keluar dan mencari udara segar. Kata Dev. Tuan Dev, saya akan menemani Anda. Kata tetua ketiga dengan cepat. Tetua ketiga, jangan ikuti Dev dan berbicara omong kosong, mengerti? Liu Ruyan memperingatkan. Tetua ketiga mengangguk dan mengikuti Dev keluar. Begitu dia keluar dari pintu, Dev bertanya, Tetua ketiga, apa yang terjadi dengan apoteker yang baru saja Anda sebutkan? Tetua ketiga memandang Liu Ruyan dengan hati-hati dan menemukan bahwa Liu Ruyan tidak mengikutinya keluar, jadi dia berbisik, Tuan Dev tidak tahu apa-apa. Di Kabupaten Jialing, yang berjarak lebih dari 2000 km dari Sekte Kuali Giok kami, ada acara tahunan pertemuan apoteker. Anda juga tahu bahwa di benua kami, apoteker adalah profesi yang sangat dihormati dengan status tinggi. Meskipun Sekte Kuali Giok kami adalah satu-satunya sekte di sekitar sini yang terutama berfokus pada pemurnian obat, di seluruh benua barat daya, pemurnian obat adalah tidak ada kurang dari lusinan sekte. Setiap tahun, sekte kami akan berkumpul di Kabupaten Jialing atas nama kompetisi, dan kemudian bersaing satu sama lain dalam keterampilan alkimia mereka, dan kami akan memamerkan ramuan terbaik kami.
Pertama, Anda dapat memamerkan keterampilan alkimia Anda, dan kedua, Anda dapat mencapai kerjasama selama periode ini dan menukar ramuan dengan beberapa sumber daya. Dan jika kamu bisa memenangkan tempat pertama dalam kompetisi setiap tahun, Presiden Asosiasi Alkimia akan diberikan banyak sumber daya. Sekarang Sekte Kuali Giok kita telah menghabiskan semua ramuan kelas atas dan hanya memiliki sedikit sumber daya yang tersisa, saya khawatir kita tidak akan dapat berpartisipasi dalam pertemuan pemurnian ramuan ini. Tetua ketiga menghela nafas pelan. Setelah mendengar ini, Dev berkata, Tetua ketiga, jangan khawatir. Saya dapat menghadiri pertemuan pemurnian obat ini dan saya tidak akan pernah mempermalukan Sekte Kuali Giok. Dev menghibur tetua ketiga bagaimanapun, ramuan kelas atas dari Sekte Kuali Giok dimakan oleh Dev, dan Dev harus menjaganya. Melihat perkataan Dev, tetua ketiga langsung tertawa, dia mengetahui kemampuan Dev dalam memurnikan obat, terutama kuali Senong di tubuh Dev, yang merupakan senjata ajaib untuk memurnikan obat. Bab 2750, Raja Iblis akan datang. Saat Dev sedang mengobrol dengan tetua ketiga, tiba-tiba seorang murid Sekte Kuali Giok bergegas mendekat. Berhenti, apa yang kamu lakukan terburu-buru? Tetua ketiga menghentikan muridnya dan bertanya. Tetua ketiga, ada seseorang di luar yang ingin bertemu dengan Master Sekte. Saya akan pergi dan melaporkannya. Kata murid itu. Siapa itu? Orang yang membuatmu sangat cemas. Tetua ketiga bertanya dengan tidak senang. Dia mengatakan bahwa dia adalah Kaisar Iblis dari kota Kaisar Iblis, dan dia datang untuk mencari Tuan Dev. Kata murid itu. Kaisar Iblis Yihe. Dev tertegun sejenak. Dia tidak mengerti mengapa Kaisar Iblis Yihe datang ke Sekte Kuali Giok untuk menemukannya. Mungkinkah sesuatu terjadi di Demon Imperial City? Di mana dia? Dev bertanya dengan tergesa-gesa. Itu tepat di depan pintu, dan saya tidak mengenalinya, jadi saya buru-buru datang untuk melapor ke Master Sekte. Karena murid ini tidak mengenal Kaisar Iblis Yihe, dia datang ke sini dengan tergesa-gesa. Bagaimanapun, reputasi Kaisar Iblis Yihe terkenal di bidang ini. Jika Kaisar Iblis Yihe benar-benar datang ke Sekte Kuali Giok, maka mereka tidak akan berani lalai. Ketika Dev mendengar seseorang ada di depan pintu, dia buru-buru berlari menuju pintu melihat ini, tetua ketiga mengikuti dari belakang. Ketika Dev berlari ke pintu, dia melihat Kaisar Iblis Yihe berjalan mondar-mandir di depan pintu Sekte Kuali Giok dari kejauhan, sepertinya sedang terburu-buru. Dan yang berdiri di samping Kaisar Iblis Yihe adalah Lang Feng. Kalian pasti tahu kalau Lang Feng adalah pemimpin para serigala iblis di luar kota Kekaisaran Iblis, dia biasanya tidak memanggil dan jarang memasuki kota Kekaisaran Iblis. Sekarang berdiri di samping Kaisar Iblis Yihe adalah Lang Feng, yang membuat Dev merasa tidak enak. Ketika Kaisar Iblis Yihe melihat Dev muncul, dia langsung sangat gembira dan berlari langsung ke arah Dev, namun, saat dia hendak masuk, dia dihentikan oleh murid penjaga di pintu. Biarkan dia masuk. Ketika Dev melihat ini, dia segera berteriak. Ketika murid-murid yang menjaga pintu melihat bahwa Dev telah berbicara, mereka semua menyingkir. Di Sekte Kuali Giok, meskipun Dev tidak memiliki posisi apapun, para murid dari Sekte Kuali Giok semua menghormati Dev dan mematuhi kata-katanya. Mereka tahu bahwa tanpa Dev, mereka mungkin sudah lama mati, dan Sekte Kuali Giok sudah lama hancur. Tuan Dev. Setelah Raja Iblis Yihe melihat Dev, ada air mata di matanya. Yihe, apa terjadi sesuatu? Dev bertanya. Kaisar Iblis Yihe melihat sekeliling dan ragu untuk berbicara. Tidak apa-apa, beritahu aku jika ada yang harus kamu lakukan. Tetua ketiga juga bukan orang luar. Kata Dev. Kaisar Iblis Yihe mengangguk, lalu memberitahunya tentang Huben yang berkolusi dengan Li Xing, meracuni dia dan Isa, dan menduduki kota Kaisar Iblis. Ketika Dev mendengar ini, tubuhnya tiba-tiba dipenuhi aura pembunuh. Apalagi saat mendengar Isa masih di tangan Huben, Dev sangat khawatir. Dua orang sialan. Dev mengertakkan gigi, matanya dipenuhi cahaya dingin, lalu berkata kepada Kaisar Iblis Yihe, biar kutunjukkan dulu jenis racun apa yang begitu kuat. Kaisar Iblis Yihe mengangguk, lalu mengikuti Dev menuju Sekte Kuali Giok. Kaisar Iblis, kamu telah sampai di tempat itu, aku akan kembali, dan omong-omong aku akan menanyakan tentang sang putri. Lang Feng berkata pada Kaisar Iblis Yihe. Oke, mohon lebih memperhatikan keselamatan. Kaisar Iblis Yihe memperingatkan. Lang Feng mengangguk, dan setelah mengucapkan selamat tinggal pada Dev, berbalik dan pergi. Dan Dev membawa Kaisar Iblis Yihe ke kediamannya. Pada saat ini, Liu Ruyan juga keluar dari aula melihat Dev dengan orang asing. Liu Ruyan tercengang. Kaisar Iblis Yihe memandang Liu Ruyan dan merasa sangat aneh. Nona Liu, ini Kaisar Iblis Yihe dari kota Kaisar Iblis. Ini Liu Ruyan, pemimpin Sekte Kuali Giok saat ini. Dev memperkenalkan satu sama lain. Kaisar Iblis Yihe, selamat datang di Sekte Kuali Giok kami. Melihat ini, Liu Ruyan bergegas maju untuk menyambutnya. Kaisar Iblis Yihe juga menyapa Liu Ruyan. Bab 2751, Ketahuan.
Dev membawa Kaisar Iblis Yihe ke dalam ruangan. Liu Ruyan sedikit tercengang, dia tidak mengerti mengapa Kaisar Iblis Yihe tiba-tiba datang ke sekte Kuali Giok mereka. Dan sepertinya dia sangat akrab dengan Dev. Tetua ketiga mengikuti Liu Ruyan dan menjelaskan, dan Liu Ruyan tiba-tiba tampak terkejut. Dia tidak menyangka pemberontakan akan terjadi di tempat seperti kota Kekaisaran Iblis. Dia mengira hanya sekte kecil seperti sekte Kuali Giok yang akan memiliki murid yang memberontak. Saat ini, di dalam kamar, Dev sedang memeriksa tubuh Kaisar Iblis Yihe. Garis kekuatan spiritual melewati tubuh Kaisar Iblis Yihe, tetapi Dev tidak menyadari sesuatu yang aneh sama sekali. Aneh, karena kamu diracuni dan kekuatan di tubuhmu ditekan, kenapa aku tidak menyadarinya sama sekali? Dev mengerutkan kening dan berkata, ini adalah racun unik di kota Raja Mingli. Saya juga pernah mendengar bahwa racun ini tidak berwarna dan tidak berbau, dan dapat menekan kekuatan orang tanpa menyadarinya. Dan racun ini juga memiliki ciri khusus, yaitu setelah diracuni, orang lain tidak dapat mendeteksinya. Diperlukan penawar unik dari kota Raja Mingli. Kaisar Iblis Yihe berkata pada Dev. Ada racun yang sangat kuat di kota Raja Mingli. Aku masih tidak percaya. Aku tidak bisa menemukannya. Dev dengan lembut menekan pergelangan tangan Kaisar Iblis Yihe dan mulai menjelajah lagi. Tepat ketika Dev sedang menyelidiki Kaisar Iblis Yihe, Dev tiba-tiba teringat suara Zeyan di benaknya. Tuan Dev, saya tahu tentang racun di kota Raja Mingli. Racun ini tidak dapat dibedakan di dalam tubuh. Racun ini merusak lautan kesadaran. Anda dapat memasuki lautan kesadaran lawan untuk memeriksanya. Zeyan berkata pada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia menarik kekuatan spiritualnya, dan kemudian kesadaran spiritualnya yang besar terpancar, dan kemudian menyelimuti Kaisar Iblis Yihe. Gumpalan kesadaran ilahi memasuki lautan kesadaran Kaisar Iblis Yihe, dan Dev menemukan bahwa lautan kesadaran Kaisar Iblis Yihe telah terkikis dan dihancurkan. Lebih besar dari meskipun Kaisar Iblis Yihe memiliki kesadaran yang jernih dan tidak ada masalah dengan logika berpikirnya, apakah dia menggunakan kekuatan spiritualnya atau meledakkan kekuatan klan binatang, dia masih membutuhkan bimbingan kesadaran ilahi. Artinya, hanya ketika satu pikiran muncul, barulah pikiran dapat bergerak bersamanya. Bagaimana kamu tahu tentang racun di kota Raja Mingli? Dev bertanya dengan rasa ingin tahu. Sejujurnya, Tuan Dev, banyak orang di klan iblis saya dibunuh oleh Raja Li saat itu, dan banyak dari mereka adalah senior yang sangat kuat, tetapi mereka semua jatuh ke tangan racun Raja Li. Saat itu, Raja Li menipu kami para penggarap iblis, memberi kami tempat tinggal yang aman, dan membantu kami melawan kejaran manusia. Setelah mengetahuinya, banyak pembudidaya iblis membelot ke Raja Li satu demi satu, tetapi pada akhirnya mereka tidak ingin diracuni oleh Raja Li, dan mereka semua dibunuh secara brutal. Ketika Zeyan membicarakan hal ini, dia jelas sangat marah. Mengapa orang ini melakukan ini? Dev sangat bingung. Jika Raja Li ingin membunuh iblis, dia hanya akan mengejar para penggarap iblis seperti sekte lainnya, mengapa dia menipu begitu banyak penggarap iblis? Raja Li ini hanya ingin mempelajari keterampilan rahasia klan iblis utama kita. Saya tidak tahu apakah dia telah mempelajari keterampilan rahasia klan iblis ketika dia membunuh begitu banyak pembudidaya iblis saat itu. Zeyan menjelaskan. Setelah mendengar ini, Dev merasa semakin tidak tahu malu atas apa yang telah dilakukan Raja Li. Kaisar Iblis Yihe tidak dapat mendengar percakapan antara Dev dan Zeyan di lautan kesadaran. Melihat Dev telah terdiam lama, Kaisar Iblis Yihe berkata, Tuan Dev, jika kami benar-benar bisa, jika aku tidak mengetahuinya, lupakan saja. Petik 2. Saya sudah mengetahuinya. Racun ini merusak lautan kesadaran Anda. Namun, karena racun ini sangat tepat sasaran, maka tidak berpengaruh sama sekali pada pemikiran dan kesadaran Anda. Oleh karena itu, tidak akan ada yang mengira bahwa racun ini hanya akan menyakiti Anda. Kesadaran ilahi, kata Dev. Ketika Kaisar Iblis Yihe mendengar ini, dia tiba-tiba merasa bahagia dan berkata, sekarang Tuan Dev mengetahuinya, bisakah racunnya disembuhkan? Bab 2752, Pengadaan. Dev mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya, saya belum pernah melihat racun semacam ini. Saya belum tahu cara mendetoksifikasinya. Saya hanya dapat menemukan beberapa bahan obat dan melakukan eksperimen sedikit demi sedikit. Meskipun Dev mengetahuinya, Dev tidak memiliki cara efektif untuk menghilangkan racun ini. Untuk menghilangkan racun ini, Dev perlu melakukan beberapa percobaan untuk melihat jenis bahan obat apa yang efektif. Ketika Kaisar Iblis Yihe mendengar ini, Dev tidak dapat melakukan detoksifikasi, dan ekspresinya langsung menjadi sedikit kesepian. Kamu tidak perlu berkecil hati. Selama kamu memberi saya waktu, saya pasti bisa menghilangkan racun ini. Dev memandang Kaisar Iblis Yihe, menepuk bahunya dan berkata, Kaisar Iblis Yihe mengangguk, saya percaya pada kemampuan tuannya. Ketika kamu sampai di sini, kamu harus istirahat yang cukup. Aku akan keluar untuk menyiapkan beberapa ramuan obat dan melihat apakah aku bisa memurnikan beberapa ramuan untuk kamu coba. Setelah Dev selesai berbicara, dia keluar kamar dan meminta Kaisar Iblis Yihe untuk beristirahat di kamarnya. Dev, bagaimana kabarmu?
Liu Ruyan bertanya dengan cepat ketika dia melihat Dev keluar. Racun pada Raja Iblis terlalu istimewa. Aku belum punya cara yang efektif. Saya akan menulis daftarnya, dan tetua ketiga akan menyiapkan ramuan obat untuk saya. Saya akan mencoba mempraktikkan beberapa ramuan terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan Dev, dia akan menulis daftar dan meminta tetua ketiga untuk meminum obat sesuai dengan daftar tersebut. Namun tetua ketiga tampak bingung, Tuan Dev, sumber daya sekte Kuali Gio kami telah habis. Saya khawatir kami tidak akan bisa mendapatkan ramuan yang Anda butuhkan. Kata-kata tetua ketiga langsung membuat malu Dev. Dev sendiri telah lupa bahwa hampir semua sumber daya dari sekte Kuali Giok telah dikonsumsi olehnya. Tetua ketiga, Anda harus menemukan apapun yang dibutuhkan Dev tidak peduli seberapa mahal biayanya. Liu Ruyan berkata kepada tetua ketiga. Master Sekte, Anda juga tahu bahwa tidak peduli berapa banyak koin spiritual yang Anda miliki, beberapa bahan obat tidak dapat dibeli. Kata tetua ketiga tanpa daya. Anda. Liu Ruyan masih ingin memaksa tetua ketiga, tetapi Dev berkata, Ruyan, berhentilah memaksa tetua ketiga. Ramuan yang saya butuhkan tidak dapat dibeli dengan koin roh dalam jumlah berapapun. Liu Ruyan tertegun sejenak, dan kemudian menatap Dev dengan tidak percaya, dengan kekaguman yang mendalam di matanya. Dev tampak sedikit tidak nyaman saat melihat cara Liu Ruyan memandangnya. Ada apa? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Dev bertanya ketika dia melihat Liu Ruyan menatap lurus ke arahnya. Dev, kamu memanggilku apa tadi? Liu Ruyan bertanya dengan penuh semangat. Dev tertegun sejenak, dan kemudian teringat bahwa dia baru saja memanggil nama Liu Ruyan. Mereka tidak menelepon Nona Liu, jadi Dev dan Liu Ruyan tampak lebih dekat. Aku hanya berteriak dengan santai, jika kamu tidak menyukainya, aku bisa. Saya menyukainya, saya sangat menyukainya. Liu Ruyan berteriak dengan penuh semangat, kamu akan memanggilku dengan namaku mulai sekarang, sehingga kita berdua akan terlihat lebih dekat. Jika kamu membutuhkan jamu, katakan saja padaku, dan aku akan membelikannya untukmu meskipun aku kehilangan segalanya. Ini, Dev terdiam sesaat. Sekte Guru, jika Tuan Dev tidak terburu-buru, kita bisa menunggu sampai pertemuan apoteker untuk membeli beberapa tanaman obat. Pada saat itu, Kabupaten Jialing akan memiliki semua jenis tanaman obat, dan harganya akan masuk akal. Kata tetua ketiga kepada Liu Ruyan. Ketika Liu Ruyan mendengar ini, dia mengira ini adalah sebuah ide, jadi dia melihat ke arah Dev dan berkata, Dev, jika kamu tidak terburu-buru, saya akan membawamu ke asosiasi apoteker. Akan ada berbagai macam obat herbal di sana. Jangan terburu-buru, kapan apoteker akan mulai? Dev bertanya. Ini dimulai dalam 3 hari, tapi jaraknya terlalu jauh. Kita harus berangkat lebih awal dan berangkat besok. Liu Ruyan berkata. Bab 2753, pesawat. Apakah perlu beberapa hari sebelumnya? Jika jaraknya jauh, bukankah ada susunan teleportasi? Dev tahu bahwa ada susunan teleportasi di dunia surga dan manusia. Setelah Dev selesai berbicara, Liu Ruyan dan tetua ketiga memandang Dev seperti orang bodoh. Tuan Dev, tahukah Anda bahwa susunan teleportasi tidak bisa begitu saja berteleportasi kemanapun? Bahkan jika kita memiliki susunan teleportasi di sini untuk berteleportasi ke Kabupaten Jialing, sumber daya yang diperlukan untuk mengaktifkan susunan teleportasi sangat menakutkan. Jika tidak ada masalah yang mendesak, tidak ada yang akan menggunakannya. Tetua ketiga mengikuti Dev dan berkata. Ketika Dev mendengar ini, dia tertawa canggung, lalu bertanya, kalau begitu, mari kita berjalan dengan 2 kaki. Meskipun Dev dan yang lainnya sekarang cukup kuat untuk terbang dengan pedang mereka menghabiskan banyak energi spiritual hanya untuk bergegas dan terbang dengan pedang mereka, yang tidak sebanding dengan keuntungannya. Anda harus tahu bahwa seiring dengan peningkatan alam, budidaya setiap orang menjadi semakin sulit, dan semakin banyak sumber daya yang dikonsumsi, pedang ini terbang sejauh 2000 km, dan bahkan jika ia bisa terbang, diperkirakan kekuatan fisiknya akan habis setelahnya. Itu tidak benar. Sekte Feitian tidak jauh dari Sekte Kuali Giok kita. Ada banyak kapal udara di sana. Kita bisa menggunakan kapal udara untuk sampai ke sana. Liu Ruyan berkata. Pesawat. Dev tampak terkejut, dia masih tidak tahu, mengapa ada hal seperti itu di dunia surga dan manusia. Bukankah kapal udara seharusnya berasal dari dunia sekuler? Saya khawatir tidak ada kapal udara bahkan di dunia sekuler, itu hanya pesawat sipil dan sejenisnya. Ya, Sekte Feitian mengandalkan kapal udara untuk menghasilkan uang dan kemudian berkembang. Selama kita masing-masing membayar sejumlah koin spiritual, kita bisa menaiki pesawat itu. Hanya saja pembangunan pesawat ini mahal, jadi jaraknya terlalu pendek. Tidak ada pesawat yang bisa dinaiki, jadi kita harus jalan kaki. Misalnya kalau kita pergi ke Kabupaten Jialing, sebenarnya tidak ada kapal udara untuk perjalanan sejauh 2000 km. Hanya saja karena pertemuan penyulingan obat, Sekte Feitian akan membuka 2 kapal udara ke Kabupaten Jialing setiap kali selama periode ini. Lebih besar dari. Liu Ruyan mengikuti Dev dan menjelaskan. Paham, ini seperti penerbangan pesawat, kan?
Dev menyadari bahwa pesawat ini mungkin tidak berbeda dengan pesawat terbang di dunia sekuler. Tidak ada penerbangan untuk jarak pendek, tidak bisa langsung membiarkan pesawat mendarat begitu saja setelah lepas landas, bukan? Penerbangan pesawat, apa itu? Liu Ruyan memandang Dev dengan tatapan bingung. Oh, tidak apa-apa, aku mengerti. Kalau begitu aku akan bersiap. Kita berangkat besok. Dev berbalik dan kembali ke kamar, memberitahu Kaisar Iblis Yihe dan memintanya untuk mempersiapkan dan menemaninya ketika waktunya tiba. Mungkin ketika mereka sampai di Kabupaten Jialing, mereka dapat menemukan cara untuk menyembuhkan Kaisar Iblis Yihe. Saat Dev menuju ke asosiasi apoteker, Putri Isa dijaga oleh dua pengikut, terus-menerus menghindari kejaran anak buah Huben. Putri Isa, ayo kita ubah arah. Ternyata keberadaan kita telah terungkap. Salah satu pengikut berkata, aku tidak bisa berubah. Aku ingin pergi ke Sekte Kuali Giok. Aku ingin menemukan Dev. Bahkan jika aku mati, aku akan mati dalam pelukannya. Kata Putri Isa dengan mata tegas. Tapi saat Putri Isa selesai berbicara, sebuah nafas datang dari belakang dalam sekejap. Ekspresi Putri Isa dan kedua pengiringnya berubah. Putri, cepat lari, kami akan mengulur waktu untukmu. Kedua pengikutnya tidak menyangka pengejarnya akan datang secepat itu, maka mereka menyuruh Putri Isa untuk lari secepatnya. Putri Isa melirik ke arah rombongannya. Meskipun dia enggan menyerah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tahu bahwa kedua pengikut ini tidak mungkin hidup. Putri Isa mengertakkan gigi dan berlari ke depan dengan putus asa, karena kekuatan di tubuhnya ditekan, Putri Isa tidak berlari kencang. Sebelum ia berlari jauh, Putri Isa mendengar suara benturan senjata di belakangnya, disusul teriakan. Namun Putri Isa tidak berani berhenti dan terus berlari sekuat tenaga. Bab 2754, Pterosaurus. Keesokan harinya, Dev membawa Kaisar Iblis Yihe dan berangkat bersama Liu Ruyan dan tetua ketiga. Ni Heng, selama aku tidak ada, kamu harus menjaga Sekte Kuali Giok dengan baik agar tidak ada yang salah. Liu Ruyan memperingatkan Ni Heng. Master Sekte, yakinlah, saya akan menjaga Sekte Kuali Giok dengan baik. Ni Heng mengangguk. Setelah melihat ini, Liu Ruyan tersenyum puas, dan kemudian memimpin Dev dan yang lainnya ke Sekte Fei Tian. Dev membawa Kaisar Iblis Yihe bersamanya, dan kemudian sekelompok orang itu berlari dengan cepat, hanya butuh setengah hari untuk tiba di Sekte Fei Tian. Dev memandangi tembok kota yang tebal dan kota besar di depannya, Dev tidak dapat mempercayainya, ini sebenarnya sebuah sekte. Ini jelas sebuah kota, bagaimana bisa menjadi Sekte Fei Tian? Tapi di atas pintu masuk kota, ada 3 kata, Sekte Fei Tian, tertulis di atasnya. Baru setelah itu Dev harus percaya bahwa mereka berasal dari Sekte Fei Tian. Tuan Dev, Sekte Fei Tian ini tidak hanya menjalankan bisnis pesawat, tetapi juga melakukan segala jenis bisnis. Terutama selama periode ini, karena asosiasi master kedokteran akan segera dimulai, banyak orang kembali ke sini untuk mengambil pesawat tersebut. Jadi sekarang ini adalah waktu tersibuk, dan orang paling banyak menjual barang. Mungkin kita bisa mendapatkan bahan obat yang kamu butuhkan di sini. Tetua ketiga berkata pada Dev. Oke, ayo masuk. Liu Ruyan melambaikan tangannya, dan semua orang masuk ke Sekte Fei Tian. Setelah masuk, ada orang yang menjual barang di mana-mana, dan di tengah Sekte Fei Tian, sebuah pesawat udara sepanjang ratusan meter diparkir di sana. Ini adalah pertama kalinya Dev melihat sebuah pesawat, dan dia merasa sedikit penasaran. Namun, ketika dia melihat 3 pterosaurus besar di depan pesawat tersebut, mereka diikat ke pesawat tersebut dengan rantai besi tebal. Selain itu, pterosaurus ini memiliki pola formasi mengalir, dan jelas sekali bahwa pola tersebut dikendalikan oleh formasi. Raja Iblis Yihe memandang pterosaurus di depannya dengan ekspresi terkejut di wajahnya, meskipun dia pernah mendengar tentang kapal udara yang dinaiki manusia, dia tidak pernah menyangka bahwa pesawat ini sebenarnya ditarik oleh pterosaurus berkepala 3. Pterosaurus berkepala 3 itu awalnya sedang beristirahat di tanah, banyak orang lewat di depan mereka, tidak aneh kalau ada orang yang datang dan pergi. Dan tepat setelah Dev mendekat, ketiga pterosaurus yang sedang beristirahat membuka mata mereka bersama-sama, setelah melihat ke arah Dev, ketiga pterosaurus itu berbaring lagi. Apakah pesawat ini ditenagai oleh ketiga pterosaurus ini? Dev memandang Liu Ruyan dan bertanya. Tentu saja, kalau tidak bergantung pada pterosaurus, bagaimana bisa digerakkan oleh tenaga manusia? Tapi pesawat ini juga dilengkapi dengan formasi, jadi jika ada orang di dalamnya, itu juga akan membuat pesawat ini seringan bulu dan bisa terbang sangat cepat. Liu Ruyan menjelaskan. Ketika Dev mendengar ini, dia tidak berkata apa-apa lagi, ini adalah dunia surga dan manusia, tidak seperti pesawat di dunia sekuler, yang dapat digerakkan oleh mesin dan diisi dengan bahan bakar penerbangan. Di mana saya dapat menemukan mesin di alam Tianren? Faktanya, apa yang seharusnya dipikirkan Dev sejak awal adalah menggunakan pterosaurus berkepala 3 untuk mengemudikan pesawat tersebut, dan ini cukup aneh. Yihe, Raja Binatang Buas dari klan binatangmu yang manakah yang memiliki ketiga pterosaurus ini? Dev ingin bertanya siapa di antara 3 penguasa dan 4 raja suku binatang yang memiliki monster seperti pterosaurus di bawah komandonya.
Tuan Dev, meskipun Pterosaurus ini juga merupakan suku binatang, ia tidak berada di bawah yurisdiksi 3 kaisar dan 4 raja kita. Mereka termasuk dalam suku naga dan berasal dari satu garis keturunan. Meski Pterosaurus ini bukan keturunan naga murni, ia tetap bisa dianggap sebagai keturunan klan naga. Kami tidak punya hak untuk mengendalikannya. Melihat situasi ketiga Pterosaurus ini, kemungkinan besar mereka ditangkap oleh raja binatang lain dan dijual ke Sekte Feitian. Juga sangat umum bagi banyak raja binatang untuk menangkap beberapa monster yang tidak berada di bawah yurisdiksi mereka dan lalu jual ke umat manusia. Yihe mengikuti Dev dengan suara rendah. Bab 2755, berkeliaran saja. Setelah mendengar ini, Dev langsung mengernyit. Tampaknya di dunia manusia, ras manusia dan ras binatang semuanya sama. Mereka akan melakukan apa saja demi kepentingan mereka sendiri. Di mata mereka, tidak ada yang namanya sesama. Balapan. Tapi Dev tidak bisa melihat Pterosaurus berkepala 3 menderita bencana ini, meskipun Dev belum pernah melihat ayahnya, Dev tahu bahwa darah klan naga pasti mengalir di tubuhnya. Meski Pterosaurus berkepala 3 ini bukanlah naga dengan darah murni, mereka tetap bisa dianggap sebagai sejenis naga, Dev tidak bisa menutup mata. Oke, masih ada sedikit waktu sebelum berangkat, ayo jalan-jalan dulu. Liu Ruyan berkata. Lagi pula, bagi wanita, hal yang paling disukai adalah pergi berbelanja. Baik di dunia sekuler atau dunia surga, masalah umum di antara semua wanita adalah mereka suka berbelanja. Meskipun Liu Ruyan adalah pemimpin dari Sekte Kuali Giok, dia tidak terkecuali. Dev dan kelompoknya sedang berkeliaran di sekitar Sekte Feitian. Ada banyak kios yang menjual beberapa ramuan, ramuan hewan, ramuan obat, dan beberapa rune. Lagi pula, banyak biksu yang tidak mengetahui keajaiban jimat, sehingga beberapa slip giok yang biasa digunakan untuk transmisi suara, jimat pelarian api, jimat pelarian air, semuanya langsung dijual. Lagi pula, mantra sederhana seperti itu dapat ditarik oleh ahli mantra, dari Dev. Jika kamu menyukai jamu apapun, beli saja dan aku akan membayar tagihannya untukmu. Liu Ruyan berkata pada Dev. Bagaimanapun, sebagai pemimpin Sekte Kuali Giok, Liu Ruyan masih sangat kaya, belum lagi Sekte Kuali Giok memiliki banyak murid yang mempraktikkan pengobatan di luar, dan sebagian dari koin spiritual yang diperoleh diserahkan ke Sekte Kuali Giok. Apakah kamu memintaku makan makanan lunak? Dev tersenyum pada Liu Ruyan dan berkata, apa, nasi lembutnya tidak enak, apakah kamu tidak ingin memakannya? Liu Ruyan melirik Dev dengan tatapan genit dan berkata, saya ingin makan nasi lunak, tapi masih banyak hal yang menunggu saya, jadi tidak ada cara untuk makan nasi lunak. Dev tersenyum tipis dan berkata, Tuan Dev, saya masih memiliki beberapa koin roh di sini. Belilah apapun yang Anda butuhkan. Kaisar Iblis Yihe berbisik kepada Dev. Sebagai Kaisar Iblis dari kota Kaisar Iblis, kekayaan Kaisar Iblis Yihe juga tidak dapat diukur. Meskipun Kaisar Iblis Yihe melarikan diri dari kota Kaisar Iblis, ada juga banyak roh di dalam tas penyimpanan Kaisar Iblis Yihe, mata uang. Coba lihat, kamu tidak perlu membeli apapun. Dev benar-benar melihat kedua stan dan tidak menemukan apapun yang berharga. Liu Ruyan berbeda, dia ingin tahu tentang semua yang dia lihat. Lagi pula, dia telah koma di gua rahasia selama bertahun-tahun dan belum pernah melihat banyak hal. Jadi Liu Ruyan membeli banyak barang, dan Dev lah yang membawa tasnya. Tetua ketiga memanggil Kaisar Iblis Yihe untuk pergi, dia sengaja menciptakan dunia untuk Dev dan Liu Ruyan. Pengeluaran Liu Ruyan yang tidak terkendali juga menarik perhatian 3 orang, yang diam-diam mengikuti Dev dan Liu Ruyan. Meskipun Liu Ruyan tidak menyadarinya, Dev telah menemukannya. Apakah kamu baik-baik saja? Kita akan pergi ke pertemuan apoteker, bukan bepergian. Kamu sebenarnya membeli begitu banyak barang. Dev terdiam beberapa saat. Jika Dev tidak memiliki cincin penyimpanan, Dev tidak akan tahu di mana harus meletakkan begitu banyak barang. Begitulah kalian terburu-buru setiap kali pergi berbelanja. Liu Ruyan cemberut dan berkata dengan tidak puas seperti wanita kecil. Melihat penampilan Liu Ruyan sebagai seorang wanita kecil, Dev sempat kesurupan beberapa saat. Dev dengan cepat menggelengkan kepalanya untuk membangunkan dirinya. Ayo pergi, jangan buang waktu. Dev sebenarnya ingin menemukan cara untuk menyelamatkan ketiga Pterosaurus sebelum berangkat. Namun, Dev tahu bahwa menyelamatkan Pterosaurus secara terang-terangan tidak akan berhasil. Karena Sekte Feitian berani memperbaiki Pterosaurus berkepala 3 dan pesawat di alun-alun di tengah, dia pasti tidak akan takut orang lain memikirkan tentang dia. Oke, ayo pergi. Liu Ruyan hanya bisa dengan enggan mengikuti Dev kembali. Bab 2756, 3 Pencuri Hantu. Tepat ketika 2 orang sedang melewati suatu tempat terpencil, 3 aura tiba-tiba mengunci mereka berdua seketika. Baru kemudian Liu Ruyan menyadarinya, dia tampak panik dan buru-buru mengeluarkan senjatanya. Saat ini, 3 pria bertopeng berdiri di depan Dev dan yang lainnya. Jalan ini aku buka, aku tanam pohon ini. Kalau mau menyeberang ke sini, sisakan uang untuk beli jalan. Salah satu pria bertopeng berteriak.
Perampokan? Dev memandang mereka bertiga dan bertanya dengan ekspresi sangat santai. Liu Ruyan memandang tiga orang di depannya dan mengerutkan kening, tiga pencuri hantu? Begitu kata-kata Liu Ruyan keluar, ketiga pria bertopeng itu tertegun sejenak, lalu tertawa keras dan berkata, saya tidak menyangka kita begitu terkenal, dan seseorang benar-benar mengenal kita. Ya, kami adalah tiga pencuri hantu. Jika tidak ingin menimbulkan masalah, keluarkan saja uangnya. Bukankah kalian bertiga sudah tertangkap? Liu Ruyan bertanya dengan bingung. Penculik kita bahkan belum lahir. Sangkar dan rantai macam apa yang ada di dunia ini yang bisa menjebak kita? Kata bos dari tiga pencuri hantu. Tapi bos ini tidak menyombongkan diri. Ketiganya memang cukup mumpuni. Apapun jenis rantai atau sangkar dengan pola susunan, ketiganya bisa dengan mudah dipatahkan. Masih ada yang harus kita lakukan, keluar sekarang, kamu masih bisa bertahan. Dev memandang ketiga pria yang sangat lucu di depannya dan berkata dengan dingin. Astaga, kamu gila sekali. Pencuri ketiga dari tiga pencuri pantom memandang ke arah Dev. Wah, hanya karena apa yang baru saja kamu katakan, setidaknya harganya 150 koin roh. Jika kurang satu, percayalah atau tidak. Apakah kami, saudara ketiga, akan mengulitimu dan menyebabkan kram? Kalau begitu ayo bermain dengan pacarmu lagi. Ini pertama kalinya kita bertemu wanita secantik itu. Tidak mau, tahukah kamu siapa aku? Liu Ruyan berkata dengan marah ketika dia melihat ketiga pencuri monster itu berbicara kasar padanya. Kami tidak peduli siapa Anda, simpan uang Anda atau hidup Anda. Kata bos dari tiga pencuri hantu. Kalian bertiga hanya mencari kematian. Ini adalah Sekte Feitian. Apakah kamu tidak takut merampok wilayah Sekte Feitian dan ditangkap oleh Sekte Feitian? Liu Ruyan bertanya. Hahaha, Sekte Feitian telah menangkap kami beberapa kali, tapi kami tetap tidak keluar dengan mudah. Penjara bawah tanah mereka tidak bisa menampung kami, tiga bersaudara sama sekali. Berhentilah bicara omong kosong dan dapatkan uangnya secepatnya. Bos dari tiga pencuri hantu sedikit tidak sabar. Kalau bisa, datang saja dan ambil sendiri. Liu Ruyan mendengus dingin, dan pedang panjang di tangannya langsung bergerak ke arah mereka bertiga. Kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Pemimpin dari tiga pencuri monster yang luar biasa juga mendengus dingin, dan kemudian ketiga sosok itu menghilang dalam sekejap. Kemudian, ketika Liu Ruyan terkejut, mereka bertiga datang ke belakang Liu Ruyan pada saat yang sama dan menangkap Liu Ruyan. Tidakkah kalian bertiga menganggapku serius? Ketika Dev melihat ketiga orang itu menyerang Liu Ruyan, dia tiba-tiba melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya langsung menyelimuti mereka bertiga. Dalam cahaya, rune yang tak terhitung jumlahnya mulai berkedip dan berputar, membentuk sangkar, mengunci ketiga orang di dalam. Liu Ruyan sudah berbalik saat ini, melihat tiga pencuri monster di belakangnya, dia tidak bisa menahan keringat dingin. Dia tidak menyangka ketiga orang ini akan secepat itu. Nak, kamu masih ingin menggunakan formasi untuk menjebak kami. Konyol, kamu telah melupakan reputasi ketiga tuan pencuri pantom kami. Di dunia ini, tidak ada formasi tabu yang tidak bisa kita hancurkan, dan tidak ada rantai energi spiritual yang tidak bisa kita buka. Setelah bos dari tiga pencuri monster selesai berbicara, mereka bertiga melambaikan telapak tangan mereka pada saat yang sama, dan cahaya ungu berkedip dari telapak tangan ketiga orang itu, dan kemudian menyinari sangkar formasi Dev. Saat sangkar formasi bergetar, tubuh ketiga orang itu perlahan menjadi transparan dan kemudian menghilang. Bab 2757, digunakan oleh saya. Tepat di luar kandang formasi, tubuh tiga orang muncul lagi. Saat ini, sangkar formasi Dev masih ada dan belum dihancurkan. Kali ini, Dev merasa sedikit terkejut, sangkar formasinya tidak rusak, namun ketiga orang ini benar-benar lolos. Ada sesuatu yang luar biasa tentang ini. Jika kita tidak memiliki keterampilan yang nyata, apakah menurutmu kita berani memblokir jalan dan merampok? Bos dari tiga pencuri hantu tertawa keras. Dev memandang ketiga orang di depannya dan menjadi penasaran dengan keterampilan mereka, dia ingin tahu bagaimana ketiga orang ini lolos dari dalam tanpa merusak formasi mereka. Dev memandang ketiga orang gila itu, lalu membalikkan telapak tangannya, dan tanah tiba-tiba bergetar, dan garis-garis cahaya langsung keluar dari tanah, menutupi ketiga orang itu. Segera setelah itu, Dev menyuntikkan energi spiritual ke dalam formasi. Apa kamu masih melakukan ini? Bos dari tiga pencuri hantu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat melihat Dev benar-benar menggunakan formasi kurungan untuk menjebak mereka. Tapi Dev mengabaikannya, dan nyala api mulai menyala perlahan di ujung jarinya satu. Dev melemparkan api di ujung jarinya ke arah formasi. Boom! Formasi itu bergetar sesaat, dan kemudian api menyala di atas formasi, tiga pahlawan pencuri pantom semuanya dikelilingi oleh api yang membakar. Ingin membakar kami sampai mati? Menurutmu terlalu sederhana.
Pencuri monster kedua dari tiga monster itu tersenyum menghina, lalu melambaikan angin puyuh spiritual dari telapak tangannya. Dia berencana menggunakan angin puyuh tersebut untuk memadamkan api. Namun saat angin puyuh bertiup, apinya tidak hanya tidak padam, tetapi menjadi semakin dahsyat. Pada saat ini, ketiga pahlawan pencuri pantom semuanya panik, dan mereka semua berteriak. Dan mereka bertiga buru-buru merapal mantra, tapi mereka tidak bisa lepas dari formasi. Api macam apa ini? Kenapa begitu ganas? Bos dari tiga pencuri hantu terkejut dan berkata, sepertinya tidak ada hal khusus yang harus kamu lakukan. Kamu sebenarnya bahkan tidak mengenali iblis Ziwo. Dev melihat ketiga orang yang berteriak dan berkata dengan senyum menghina. Iblis ke api? Mereka bertiga terkejut pada saat yang sama. Apakah Anda seorang kultivator iblis? Benarkah hanya pembudidaya iblis yang dapat memiliki api iblis? Saya benar-benar tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Dev mengutuk. Mereka bertiga tak berani membantah. Merasakan panasnya api di sekitar mereka, mereka bertiga akhirnya menyerah. Selamatkan hidupmu, Tuan, tolong selamatkan hidupmu. Kami bertiga rela menjadi seperti sapi dan kuda, tolong selamatkan hidup kami. Kami bertiga baru saja merampok sejumlah uang dan tidak pernah menyakiti nyawa siapapun. Tiga pencuri hantu dengan putus asa berlutut dan memohon belas kasihan. Mereka tidak ingin dibunuh sekarang formasi dikelilingi oleh api, mereka bertiga tidak punya cara untuk melarikan diri. Kalian bertiga benar-benar untukku? Dev bertanya. Hormat kami semua tulus. Tiga pencuri hantu berkata dengan cepat. Oke, aku percaya padamu untuk saat ini. Jika aku tahu kamu berbohong padaku, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Setelah Dev selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan ringan dan apinya langsung padam. Saat apinya padam, ketiga pahlawan pencuri pantom buru-buru menghantam formasi dengan cahaya ungu, dan ketiga tubuh mereka juga menghilang dari formasi dan muncul di luar formasi. Ketiga orang itu berkeringat deras, dan keterkejutan di wajah mereka masih belum hilang. Terima kasih karena tidak membunuhku, Paman. Bos dari tiga pencuri hantu dengan cepat berlutut untuk berterima kasih kepada Dev. Dua orang lainnya juga berlutut dan mengucapkan terima kasih satu demi satu. Aku menyelamatkanmu karena kamu mungkin masih berguna. Jika kamu tidak berguna saat aku memanfaatkanmu, maka kamu harus tahu apa yang akan terjadi pada orang yang tidak berguna. Dev berkata dengan dingin. Dimengerti, kami mengerti, selama kami dimanfaatkan, kami bertiga bersaudara tidak akan pernah melihat ke belakang. Tiga pencuri hantu buru-buru berkata. Bab 2758 Pesawat Luar Angkasa. Dalam obrolan berikutnya, Dev mengetahui bahwa alasan ketiga orang ini melakukan perampokan adalah karena mereka secara tidak sengaja mempelajari cara melakukan perjalanan melalui luar angkasa di dalam reruntuhan. Namun, pesawat luar angkasa jenis ini memiliki persyaratan jarak yang sangat ketat. Jaraknya hanya 10 meter. Mereka hanya menggunakan teknik ini untuk melarikan diri dari formasi. Pertama-tama mereka menggunakan kekuatannya untuk membuka sedikit celah dalam formasi. Selama saat ruang di dalam dan di luar formasi terhubung, mereka kemudian dapat menggunakan ruang tersebut untuk berpindah dan melarikan diri. Ketika Dev mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia awalnya mengira ketiga pencuri monster itu memiliki kemampuan yang begitu tinggi, tetapi ternyata mereka menggunakan perjalanan luar angkasa semacam ini. Namun teknik ini memang bagus, namun jaraknya terlalu pendek, mirip dengan lingkaran Qiankun yang digunakan Ningxi sebelumnya. Lingkaran Qiankun dianggap sebagai senjata ajaib dan dapat menempuh jarak ratusan meter, hanya digunakan beberapa kali karena rusak. Jika kalian bertiga ingin mendengarkanku, serahkan jiwamu, agar aku bisa mempercayaimu. Kata Dev kepada tiga pencuri hantu. Ini. Setelah mendengar bahwa mereka akan menyerahkan jiwa mereka, ketiga bersaudara itu ragu-ragu. Anda harus tahu bahwa menyerahkan jiwa Anda sama dengan menyerahkan hidup Anda ke tangan Dev. Melihat keraguan-raguan ketiga orang itu, Dev mendengus dingin dan berkata, karena kamu tidak ingin menyerahkan jiwamu, maka serahkan hidupmu. Tapi jangan khawatir, aku hanya membunuhmu dan tidak akan menghancurkanmu. Jiwa yang tersisa? Mungkin kamu beruntung dan bisa dibangkitkan setelah bertahun-tahun. Kata Dev, dan dia akan mengambil tindakan kali ini dia menakuti ketiga pencuri hantu sampai mati. Tuan, selamatkan hidupmu, kami akan serahkan. Ketiga pencuri monster itu dengan cepat memaksa jiwa mereka keluar dari tubuh mereka. Dev menyingkirkan jiwa kehidupan ketiga orang itu, dan dengan lambaian tangannya, semua kain yang menutupi wajah ketiga orang itu terbang. Ikuti aku mulai sekarang dan jangan melakukan hal-hal licik. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa memberitahuku. Dev berkata pada mereka bertiga. Baiklah, kamu akan menjadi bos kami mulai sekarang, dan kami semua akan mematuhimu. Bos dari tiga pencuri hantu buru-buru berkata. Tapi setelah aku selesai berbicara, perutku mulai keroncongan, terlihat jelas mereka bertiga belum makan. Jadi Dev membawa mereka ke kedai mewah dan makan besar.
Melalui komunikasi, ketiga pahlawan pencuri pantom juga mengetahui identitas Liu Ruyan. Lagi pula, Sekte Kuali Giok juga sangat terkenal di daerah tersebut. Liu Ruyan ternyata adalah pemimpin dari Sekte Kuali Giok. Hal ini membuat tiga pencuri hantu merasa kurang beruntung, pendukung yang sangat besar. Setelah kenyang dengan anggur dan makanan, Dev dan yang lainnya berjalan menuju pesawat di alun-alun pusat, waktu untuk lepas landas akan segera tiba. Karena ketiga pahlawan pencuri pantom mengenali Dev sebagai bos mereka mengikuti mereka ke Kabupaten Jialing bersama-sama. Lagi pula, tiket untuk beberapa orang lagi tidak jauh lebih mahal. Uang ini hanya gerimis bagi Liu Ruyan. Tetua ketiga dan Kaisar Iblis Yihe telah lama menunggu di pesawat. Ketika mereka melihat Dev dan Liu Ruyan kembali, mereka bergegas menyambut mereka. Namun, ketika mereka melihat tiga pahlawan pencuri pantom, mereka berada di sana. Semua tercengang. Dev dengan cepat memperkenalkan mereka, dan kemudian tetua ketiga membeli tiket untuk tiga pahlawan pencuri pantom, dan semua orang naik ke pesawat. Pesawat itu sangat besar, panjangnya lebih dari 100 meter, dan interiornya juga sangat luas dan nyaman. Selain itu, ada banyak anggota Sekte Fei Tian di pesawat tersebut, yang melakukan pekerjaan pelayanan. Bagaimanapun, Sekte Fei Tian mengandalkan pesawat tersebut untuk menghasilkan uang dan bertukar sumber daya, tentu saja, itu harus sempurna. Mungkin ini pertama kalinya ketiga pencuri pantom terbang dengan pesawat, jadi mereka tampak sedikit bersemangat, sementara Dev memasang ekspresi serius di wajahnya, karena dia telah memikirkan cara menyelamatkan ketiga Pterosaurus. Kaisar Iblis Yihe melihat ekspresi Dev dan mengetahui apa yang dipikirkan Dev, jadi dia berbisik, "Tuan Dev, ini adalah Sekte Fei Tian. Jika Anda ingin menyelamatkan Pterosaurus berkepala 3 di sini, itu akan sangat sulit. Anda bisa pilih untuk menyelamatkan Pterosaurus di tengah jalan. Hanya saja para penumpang di pesawat tersebut akan memiliki opini yang kuat saat itu, dan seseorang bahkan mungkin akan mengambil tindakan terhadap Anda." Bab 2759, Lepas Landas. Kaisar Iblis Yihe menganalisis kepada Dev bahwa orang yang bisa naik pesawat dan pergi ke Kabupaten Jialing bukanlah orang biasa. "Dev, apakah kamu ingin menyelamatkan Pterosaurus yang menarik pesawat itu?" Meskipun Kaisar Iblis Yihe berbicara dengan sangat pelan, Liu Ruyan masih mendengarnya. Dev mengangguk, Dev tidak perlu menyembunyikan apapun dari Liu Ruyan. "Jangan konyol, pterodaktil ini sangat penting bagi Sekte Fei Tian. Jika Anda ingin menyelamatkan pterodaktil di sini, itu tidak mungkin. Saat itu, kita mungkin tidak bisa keluar dari Sekte Fei Tian." Meskipun Sekte Fei Tian sebagian besar bergerak dalam bisnis, Sekte Fei Tian memiliki banyak master. Jika tidak, kekayaan Sekte Fei Tian pasti sudah diincar sejak lama. Liu Ruyan memperingatkan Dev, "Jika Anda tidak dapat mengambil tindakan di sini, ambil tindakan di tengah jalan. Saya harus menyelamatkan ketiga Pterosaurus ini." Dev berkata dengan tegas. Liu Ruyan menatap mata Dev yang penuh tekad meskipun dia tidak tahu mengapa Dev ingin menyelamatkan Pterosaurus, karena Dev sangat bertekad, dia hanya bisa mendukung Dev. Seperti kata pepatah, suami bernyanyi dan istri mengikuti, Liu Ruyan telah menganggap dirinya sebagai wanita Dev, tentu saja dia akan mendukung apapun yang ingin dilakukan Dev. "Kemudian kami akan mencari cara untuk mengambil tindakan di jalan, tapi jangan biarkan penumpang ini tahu bahwa kami melepaskan pterodaktil tersebut, jika tidak mereka akan menjadi sasaran." Liu Ruyan berkata, "Apakah orang-orang ini pergi ke Kabupaten Jialing untuk menghadiri asosiasi apoteker? Bukankah mereka semua apoteker?" Dev sedikit terkejut. Bukankah dia mengatakan bahwa tidak banyak sekte yang terutama bergerak di bidang pengobatan? Kenapa begitu banyak orang dari daerah ini pergi ke Kabupaten Jialing? Mereka bukan apoteker. Banyak orang pergi ke sana untuk ikut bersenang-senang dan melihat apakah mereka dapat menemukan ramuan ajaib. Mereka juga dapat mendiskusikan kerjasama dengan sekte pemurnian obat tertentu di asosiasi apoteker. Liu Ruyan menjelaskan. Ketika Dev mendengar ini, dia menyadari bahwa meskipun pertemuan penyulingan obat adalah kompetisi antar apoteker, itu juga berfungsi sebagai pameran. "Kurang dari BR lebih besar dari, lalu tahukah kamu berapa banyak Pterosaurus yang dimiliki Sekte Fei Tian?" Dev bertanya pada Liu Ruyan. "Aku juga tidak tahu." Liu Ruyan menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, Liu Ruyan telah koma selama bertahun-tahun, dan dia tidak tahu banyak hal. "Bos, Sekte Fei Tian ini memiliki 3 pterodaktil ini. Pterosaurus jenis ini sulit untuk ditangkap. Pesawat yang ditarik oleh Pterosaurus ini harga tiketnya mahal, namun hanya untuk jarak yang dekat akan ditarik oleh Pterosaurus. Lagi pula, jika perjalanannya terlalu jauh, Pterosaurus akan melakukannya. Tidak bisa membawanya. Banyak kapal udara menggunakan formasi dan menggunakan kristal sebagai kekuatan. Gunung di barat daya Sekte Fei Tian menghasilkan kristal dan telah ditambang oleh Sekte Fei Tian." Bos dari 3 pencuri hantu menjulurkan kepalanya dari belakang dan menjelaskan setelah Dev. Ketika Dev mendengar bahwa hanya ada 3 Pterosaurus ini, dia merasa lebih lega. Yang harus dia lakukan hanyalah menyelamatkan ketiga Pterosaurus ini.
Jika ada banyak Pterosaurus di sekte Feitian, Dev mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menyelamatkan mereka semua. Semuanya, harap duduk tenang, pesawat akan lepas landas. Disertai dengan pengingat anggota staf sekte Feitian. Segera, pesawat itu mulai berguncang, dan Dev melihat salah satu anggota sekte Feitian sedang mencambuk Pterosaurus dengan cambuk panjang. Ketiga Pterosaurus yang semula sedang beristirahat mengeluarkan suara ratapan setelah dicambuk, lalu perlahan berdiri dan terus melambaikan sayapnya. Pterosaurus berkepala 3 itu mengepakkan sayapnya dengan putus asa, dan pesawat yang tingginya lebih dari 100 meter itu bergerak sedikit demi sedikit. Terlihat ketiga Pterosaurus ini berjuang sangat keras, namun orang-orang dari sekte Feitian tidak peduli sama sekali dan terus memukuli Pterosaurus dengan cambuk. Ketika Dev melihat pemandangan ini, aura pembunuh mulai memenuhi matanya, dia berharap dia bisa segera turun dan membunuh orang-orang dari sekte Feitian. Setelah beberapa menit berjuang keras, pesawat itu akhirnya meninggalkan tanah, dan kemudian, ditarik oleh Pterosaurus berkepala 3, perlahan-lahan naik ke udara. Bab 2760, Infiltrasi. Kemudian pesawat tersebut terbang menuju Kabupaten Jialing. Setelah pesawat tersebut dimulai, banyak orang yang menerbangkan kapal udara untuk pertama kalinya tidak bisa tidak melihat keluar. Bahkan Dev dan 3 pencuri hantu terus-menerus melihat keluar melalui jendela. Segera, pesawat itu terbang keluar dari wilayah sekte Feitian, tetapi Dev tidak bisa lagi duduk diam. Melihat Pterosaurus berkepala 3 bekerja keras untuk menarik pesawat itu, kemarahan di hati Dev terus meningkat. Tepat ketika Dev hendak berdiri, dia ditangkap oleh Liu Ruyan, dan kemudian dia mengedipkan mata ke arah Dev, memberi isyarat kepada Dev untuk tidak bergerak. Kalian bertiga, menyelinap ke kabin depan dan melepaskan Pterosaurus. Liu Ruyan berkata kepada 3 pencuri hantu. Ketiga pencuri monster itu tercengang. Meskipun mereka tidak mengerti mengapa Liu Ruyan meminta mereka melakukan ini, tetapi hidup mereka ada di tangan Dev, mereka hanya bisa melakukannya. 3 pencuri pantom berdiri dan berjalan lurus ke depan. Pada saat ini, banyak orang yang menutup mata, baik berlatih atau tidur. Tidak ada yang memperhatikan pergerakan 3 pencuri pantom. Pada saat ini, pesawat telah stabil, dan beberapa anggota sekte Feitian berkumpul untuk mengobrol. Ketiga pencuri pantom diam-diam tiba di depan pesawat, dan ketika tidak ada yang memperhatikan, mereka menggunakan waktu dan ruang untuk melakukan perjalanan dan langsung memasuki kabin depan. Ada 3 anggota sekte Feitian di kabin depan, menyaksikan Pterosaurus berkepala 3 terbang selama ada pterodaktil yang mengendur, anggota sekte Feitian ini akan mencambuknya. Kemunculan ketiga pahlawan pencuri pantom tidak menarik perhatian ketiga anggota sekte Feitian. Tepat ketika ketiga anggota sekte Feitian sedang melihat Pterosaurus berkepala 3, 3 pahlawan pencuri pantom sudah berada di belakang. Mereka bertiga mengambil tindakan dengan cepat, dan 3 anggota sekte Feitian terbunuh secara langsung. Ketiga pahlawan pencuri pantom ini dianggap sebagai orang yang kejam, dan mereka tidak ragu sama sekali saat mengambil tindakan. Setelah menyelesaikan 3 anggota sekte Feitian, 3 pencuri pantom datang ke depan. Pada saat ini, 3 rantai besi setebal lengan muncul, dan diikat ke ujung rantai besi lainnya adalah 3 Pterosaurus. Saudaraku, kamu harus memutuskan rantai ini untuk melepaskan ketiga Pterosaurus. Kata yang kedua dari 3 pencuri hantu. Kalau begitu hancurkan. Saat dia mengatakan itu, bos dari 3 pencuri hantu mengeluarkan pisaunya dan menebas rantai itu dengan keras. Tang! Terjadi semburan api, dan tubuh bos 3 pencuri hantu langsung roboh dan terbang keluar. Namun rantai besinya tidak rusak sama sekali. Di rantai besi, pola formasi muncul satu demi satu. Sial, kenapa ada formasi di rantai ini? Apa yang bisa kulakukan? Anak ketiga melihat sekali dan tidak bisa menahan untuk tidak mengumpat dengan marah. Ketiga orang itu melihat ke arah rantai yang telah ditahan oleh formasi, dan merasa malu sejenak. Saya pikir lebih baik keluar dan meminta instruksi Tuan Dev. Kita bertiga tidak bisa membukanya. Bos berdiri dan berjalan, melihat rantai dengan pola berkedip, dan berkata tanpa daya. Ketiga orang itu melintas dan keluar dari kabin depan lagi, tidak ada yang memperhatikan pergerakan ketiga pencuri pantom. Namun di sudut pesawat, 2 pria tua, seorang pria dan seorang wanita, tidak bergerak, mata mereka sedikit tertutup, tetapi ekspresi mereka tampak sedikit tidak wajar. Apakah kamu ingin melakukannya? Wanita tua itu memandang pria tua di sampingnya dan bertanya. Jangan bergerak, mari kita lihat apa yang akan dilakukan ketiga orang ini selanjutnya. Dengan keahlian ketiga orang ini, mereka tidak akan berani melakukan perampokan di pesawat. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Ada ratusan orang di dalam pesawat ini, dengan kemampuan 3 pencuri pantom, tentu saja mereka tidak akan berani merampok mereka secara terang-terangan. Wanita tua itu berhenti berbicara dan menutup matanya sedikit, tetapi kesadarannya terus memata-matai ketiga pencuri hantu. Ketiga pahlawan pencuri pantom berjalan ke arah Dev, dan kemudian bosnya berkata dengan lembut, Tuan Dev, ketiga Pterosaurus dikunci dengan rantai besi, dan ada formasi di rantai besi tersebut.
kami tidak dapat membukanya. Setelah mendengar ini, Dev perlahan berdiri dan berencana mengikuti tiga pencuri hantu untuk melihat-lihat. Tapi begitu Dev berdiri, alisnya tiba-tiba mengerutkan kening, dan kemudian dia menatap kedua lelaki tua itu. Tuan Dev, ada apa? Bos dari tiga pencuri hantu bertanya. Oh, tidak apa-apa, Dev menggelengkan kepalanya, lalu mengikuti ketiga pencuri hantu menuju kabin depan. Bersambung.